Selamat pagi anak-anak, ketemu lagi dengan Ibu Widya. Hari ini kabar kalian bagus bukan? Ya, sebelum memulai pelajaran, kita sebaiknya berdoa dulu ya. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Nah, hari ini semuanya mengikuti pembelajaran kan? Bagus. Seperti biasanya, kita semua sebelum memulai belajar, kita akan melakukan literasi. Ya, dibaca-baca dulu buku bacaannya, setelah itu kita mulai pembelajaran ya. Hari ini kita akan belajar tema 2, subtema 2, pembelajaran yang ketiga. Selalu Ibu ingatkan untuk kita semua selalu menjaga kesehatan, memakai masker bila keluar rumah, selalu mencuci tangan, dan jaga jarak. Lalu tidak berpergian selama itu tidak penting untuk kita. Kerjasama merupakan hal yang sangat penting dalam mencapai tujuan sebuah kelompok. Apakah kamu pernah melakukan kerjasama untuk mencapai suatu tujuan? Nah, coba perhatikan gambar berikut ini. Ini adalah permainan ayam dan elang. Di sini ada yang berperan sebagai elang. Di sini dia berperan sebagai elang. Dan ada induk ayam. Dan juga ada anak ayam. Nah, elang ini dia akan menangkap anak-anak ayam, sedangkan induk ayam melindungi anak-anak ayamnya agar tidak tertangkap oleh elang. Maka di sini diperlukan kerjasama. Maka dalam permainan ayam dan elang diperlukan keterampilan berlari yang akan dijelaskan berikut ini. Dalam gerakan lari ada beberapa hal yang perlu diperhatikan. Antara lain, gerakan yang dominan atau yang sering dilakukan adalah langkah kaki dan ayunan tangan. Yang kedua, yang perlu diperhatikan lagi adalah kecondongan badan, pengaturan nafas, dan harmonisasi gerakan tungkai dan lengan. Yang ketiga, yang menentukan kecepatan berlari adalah panjang langkah dan kerapatan langkah. Lalu, yang keempat, tahap langkah kaki ketika berlari adalah menumpu dan melayang. Nah, seperti ada pada gambar berikut ini. Nah, di sini ada gerakan menumpu. Ini gerakan menumpu. Dan ini merupakan gerakan melayang. Lalu, selain itu, pada saat pertempuran, kita juga membutuhkan gerakan berlari. Yuk kita baca pertempuran Ambarawa. Pertempuran Ambarawa. Pada tanggal 20 Oktober 1945, tentara sekutu di bawah pimpinan Brigadir Battle mendarat di Semarang dengan maksud mengurus tawanan perang. Kedatangan sekutu ini diboncengi oleh Netherlands Indies Civil Administration atau NICA. Namun, ketika pasukan sekutu dan NICA telah sampai di Ambarawa dan Magelang untuk membebaskan para tawanan tentara Belanda, para tawanan tersebut justru dipersenjatai sehingga menimbulkan kemarahan pihak Indonesia. Pada tanggal 26 Oktober 1945, di kota Magelang terjadi pertempuran antara pasukan Tentara Keamanan Rakyat atau TKR dengan pasukan gabungan Inggris dan NICA. Insiden tersebut terhenti setelah Soekarno dan Brigadir Battle melakukan perundingan dan memperoleh kata sepakat. Namun, ternyata pihak sekutu mengingkari janji. Pada tanggal 12 Desember 1945,
pertempuran berkobar di Ambarawa. Kolonel Sudirman langsung memimpin pasukannya yang menggunakan taktik gelar supit orang atau pengepungan rangkap dari dua sisi sehingga musuh benar-benar terkurung. Setelah bertempur selama 4 hari, pada tanggal 15 Desember 1945, pertempuran berakhir. Indonesia berhasil merebut Ambarawa dan sekutu dibuat mundur. Kemenangan ini diperoleh berkat kerjasama dari seluruh rakyat di Ambarawa. Kemenangan pertempuran ini kini diabadikan dengan didirikannya Monumen Palagan Ambarawa dan diperingati sebagai Hari Jadi TNI Angkatan Darat atau Hari Juang Kartika. Selanjutnya, Ibu akan menugaskan kalian untuk mengisi peta pikiran tentang bacaan pertempuran Ambarawa yang memuat aspek kata tanya. Dikerjakan ya, besok dikumpulkan. Selain digunakan dalam untuk pertempuran, taktik juga dapat digunakan sebagai cara untuk menyesuaikan diri. Hewan juga bisa menyesuaikan diri dengan lingkungannya, atau yang disebut dengan adaptasi. Nah, lalu pengertian adaptasi sendiri itu apa sih? Ya, adaptasi adalah cara makhluk hidup untuk menyesuaikan diri dengan lingkungannya. Cara hewan beradaptasi yang pertama yaitu dengan kamuflase. Hewan ini menyesuaikan diri dengan kondisi tempat yang sesuai dengan tubuhnya, misalnya belalang daun dan belalang sembah. Belalang sering hinggap pada daun untuk menyesuaikan warna dan bentuk tubuhnya. Lalu yang kedua ada mimikri. Bunglon menyesuaikan diri dengan mengubah warna kulitnya sesuai dengan tempatnya berada. Misalnya, ketika bunglon berada di batang kayu, warna kulitnya berubah dari hijau menjadi kecoklatan dan kehitaman atau sebaliknya. Perubahan warna ini membuat bunglon mampu membaur dengan lingkungan. Yang ketiga adalah autotomi atau melepas bagian tubuh. Nah, untuk melindungi dirinya, cicak dan kadal melepaskan ekornya. Cara ini disebut autotomi. Ekor yang telah putus akan tumbuh lagi seperti semula. Yang keempat, menggulungkan diri. Terenggiling melakukan penyesuaian diri dengan menggulungkan tubuhnya membentuk spiral. Cara ini dilakukan untuk melindungi diri dari serangan musuh. Contoh hewan lain yang menggulungkan diri adalah lipan. Sekarang kalian amati di lingkungan kalian ada hewan apa aja dan bagaimana ciri-cirinya dan habitatnya di mana. Setelah itu kalian tuliskan pada kolom yang telah disediakan di buku, nanti dikumpulkan. Jadi anak-anak, hari ini kita belajar tentang gerakan lari yang terdiri dari gerakan dominan atau gerakan yang paling sering dilakukan, yaitu langkah kaki dan ayunan lengan. Lalu yang kedua, gerakan yang perlu diperhatikan adalah kecondongan badan, pengaturan nafas, dan juga harmonisasi antara tungkai dan lengan. Lalu yang ketiga, yang menentukan kecepatan lari adalah panjang langkah dan kerapatan langkah. Lalu yang keempat, tahapan berlari, ada tahapan menumpu dan ada tahapan melayang. Selain itu, kita juga belajar tentang pertempuran Ambarawa dan mengisi peta pikiran yang memuat aspek kata tanya. Lalu, di mata pelajaran IPA, kita telah mempelajari adaptasi atau cara penyesuaian hewan terhadap lingkungannya. Ada mimikri, ada autotomi, ada kamuflase, dan ada yang menggulungkan tubuhnya. Jika ada yang kurang paham, bisa ditanyakan ke Ibu ya. Lalu selanjutnya, Ibu berikan soal evaluasi untuk dikerjakan di rumah. Nah, setelah itu, Ibu berpesan agar kita semua selalu menjaga kesehatan di saat pandemi seperti ini agar kita terhindar dari virus corona.
Kita selalu memakai masker, sering cuci tangan, dan selalu menjaga jarak. Dan tak lupa, kita juga tidak usah berpergian selama itu tidak penting. Nah, sekian pembelajaran kita hari ini. Yuk, kita berdoa dulu sebelum mengakhiri pembelajaran. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Sekian dari Ibu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.